tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti Halo. Ya, senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi. Acara apa ya hari ini apa ya? Acara sekolah. Iya, acara sekolah minggu. Ketemu lagi sama siapa ini namanya ini? Daniel. Ini siapa ini? Anung. Sama kakak Ivana. Ya, teman-teman gimana kabarnya di rumah? Sehat? Sehat. Oh, yang di sini semuanya sehat. Semoga yang di rumah juga semuanya sehat. Nah, Ivana, minggu ini tuh minggu terakhir kita di bulan Januari loh. Gak terasa ya. Tahu-tahu Januari udah selesai. Mau bulan baru yaitu bulan Februari. Nah, dari bulan Januari tanggal 1 sampai sekarang ada nggak yang kemarin sakit? Ada. Kok ada. Oh, ada. Mungkin ada yang sakit, yang sekarang sakit sudah sembuh. Yang kemarin sakit sekarang sudah sembuh. Terus yang dari awal tahun sampai sekarang masih sehat, itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, karena anak-anak sudah diberkati sama Tuhan, berarti Tuhan sayang nggak sama kalian? Sayang. Tuhan sayang sama adik-adik. Kalau sayang, senang nggak disayang? Senang ya. Kalau senang, mau nggak ikut jalan sama Tuhan Yesus? Mau nggak ikut jalan sama Tuhan Yesus? Dan jangan main. Mau ya kita nyanyi jalan serta Yesus, mau ya? Kita nyanyi jalan serta Yesus bareng-bareng. Yuk nyanyi. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari awal, jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam senyum, suka, jalan nangis, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, tadi kita udah nyanyi bareng-bareng nih. Gimana, seru nggak? Seru ya, kita nyanyi tadi jalan serta Yesus. Kita nyanyi jalan serta Yesus. Nah, sekarang udah nyanyi, udah panas, udah semangat. Kita akan masuk ke doa pembukaan. Doa pembukanya spesial loh. Andong, Ivana, teman-teman yang mau memimpin doa adalah cewek cantik. Siapa namanya? Mbak Naya. Ya, doa kali ini dipimpin oleh Mbak Naya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu di sekolah minggu hari ini. Sebentar lagi kami mau
mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya dapat mengerti firman-Mu. Berkati juga Bapak Ibu guru sekolah minggu yang akan mengajarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, tadi sudah berdoa. Amin ya, amin. Dari Mbak Naya, terima kasih Mbak Naya. Sekarang tadi adik-adik bilang, teman-teman bilang, kita diberkati oleh Tuhan, gitu ya. Ya, diberkati oleh Tuhan. Bentuk berkat yang adik-adik rasakan apa? Coba yang di rumah sekarang deh. Kayaknya ada makanan dulu. Oh, ya ada makanan. Ada apa lagi? Ada apa? Yang di rumah kurang keras suaranya. Oh iya, mainan. Mainan. Ada apa lagi? Oh, punya teman yang banyak katanya. Oh iya, itu juga berkat dari Tuhan. Oh, rumahnya nggak kebanjiran. Oh iya, itu juga berkat ya. Nah, ya, jadi ada banyak sekali berkat yang Tuhan berikan. Kalau dilihat-lihat nih Kak Ivana ya, berkat dari Tuhan itu dirasakan oleh kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan yang namanya nafas itu setiap detik kita bernafas. Nah, jadi kita diberkati oleh Tuhan setiap detiknya dalam kehidupan kita. Nah, pas banget nih sama lagu yang mau kita nyanyi ini ya. Judulnya Aku Diberkati. Kita akan nyanyi bareng-bareng lagu Aku Diberkati. Yuk nyanyi. Kayaknya udah semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan bacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita, Mbak Vivi. Yuk, kita buka Alkitabnya, kita membaca Alkitab yang akan dipimpin oleh Mbak Vivi. Tentang persembahan berhala, diambil dari kitab 1 Korintus bab 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang jadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan.
sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang coba dilihat layarnya. Ya, gambar apa yang kalian lihat? Gambar apa yang kalian lihat pertama kali? Hanya dengan melihat gambar ini kalian bisa mengartikan gambar ini macam-macam. Oke, gambar apa yang sedang kalian lihat? Iya, ada yang bilang ini seorang kakak sedang bermain bola dengan adiknya. Oke, ada lagi? Ya, seorang kakak yang merebut bola dari adiknya. Ya, boleh itu diartikan sebagai gitu. Ada lagi? Ya, ada banyak arti dari gambar yang kita lihat ya. Oke, hari ini kalian membaca bacaan dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 dengan tema pada hari ini. Tema firman pada hari Minggu ini adalah mengalah tidak berarti kalah. Ya, mengalah tidak berarti kalah. Oke, sekarang kita akan melihat ya, mencari tahu apa sih maksud yang terkandung di bacaan 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 tadi.
Ya, ada perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah gereja lama. Ya, sebut saja ini sebuah gereja yang berada di suatu kota namanya Tesalonika. Nah, dulu gereja di Tesalonika ini terdiri dari orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, mereka pernah menyembah berhala sebelumnya. Ya, jadi sebelum mereka percaya kepada Tuhan, mereka menyembah berhala. Nah, setelah mereka percaya kepada Tuhan, mereka begitu bersemangat bersaksi dan memberitakan Injil Kristus ke wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, para penyembah berhala ini sangat suka sekali memberikan korban persembahan kepada berhala. Setelah itu mereka akan mengadakan pesta, makan di dalam kuil berhala itu, dan mengundang orang lain yang bukan penyembah berhala. Nah, orang-orang ini meyakini bahwa yang ikut makan daging persembahan bagi berhala itu berarti juga ikut menyembah berhala. Tapi ada juga yang bilang kalau berhala itu mati, jadi tidak masalah kalau harus memakan daging persembahan tersebut. Nah, bacaan pada minggu ini adalah awal dari nasihat Paulus tentang bagaimana seharusnya jemaat bersikap terhadap makanan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Apakah itu nanti boleh atau tidak, sebenarnya itu nanti akan dikupas pada pertemuan hari ini. Ya, ini nasihat-nasihat yang diberikan Paulus pada bacaan yang tadi sudah dibaca. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman manusia terbatas dan berbeda-beda. Nah, kalau pengetahuan itu menjadikan seseorang sombong, itu akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Padahal Tuhan sudah pernah berfirman, kalau pengetahuan atau semua yang ada di diri kita itu seharusnya digunakan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan itu satu, esa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan di dunia ini tidak ada Allah lain yang hidup. Sedangkan berhala menurut Paulus adalah mati. Maka makanan apapun, termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, karena berhala itu adalah mati, maka dapat dinikmati dengan bebas oleh siapa saja. Nah, kemudian Paulus juga menasihatkan bahwa sekalipun kita itu pintar dan menyembah Allah yang hidup, tapi kalau jemaat yang ada di Tesalonika tadi dengan sengaja menikmati makanan itu di depan orang-orang yang lemah imannya, yang mudah goyah imannya, hanya karena melihat, ya, maka hal itu justru akan menyebabkan orang lain yang lemah imannya itu jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, daripada menjadi batu sandungan, Paulus mengatakan bahwa lebih baik tidak memakan daging atau makanan tersebut. Nah, dari sini Paulus berkata bahwa untuk menyikapi ini semua, ya, kita hanya bisa mengandalkan firman Tuhan
sebagai sumber pengetahuan untuk menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar pada keinginan atau pikiran kita, suka atau tidak suka, tapi berdasarkan kasih dan firman Tuhan. Nah, kita seharusnya menggunakan pengetahuan itu untuk membangun iman sesama kita. Ya, itu bukti kalau kita mengasihi sesama kita. Nah, sebaliknya, kalau kita menggunakan pengetahuan sesuka hati kita, menjadi sombong, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kita tidak mau mengerti keberadaan dan kondisi dari orang lain. Ya, adik-adik, maka dari itu, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan orang lain, maka mintalah hikmat kepada Tuhan. Berdoalah agar dapat menggunakan pengetahuan kita dengan benar, supaya dapat menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik semua, tentu pengetahuan yang diberikan Tuhan bukan semata-mata tentang sikap kita pada makanan ya. Tadi kan ceritanya tentang daging kurban kepada berhala. Ceritanya tidak semata-mata hanya makanan, tapi di sini kita diajarkan bagaimana cara kita untuk bisa menghormati orang lain dalam banyak hal. Cara kita untuk bisa mengasihi orang lain, ya, khususnya orang-orang yang lemah imannya ataupun lemah fisiknya. Nah, untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang kakak laki-laki dengan dua adik kecil perempuannya. Dikasih nama siapa ini ya? Ibu beri nama Semi atau dipanggil Sam. Dengan dua adik kecilnya. Nah, Sam itu sangat sayang sama adiknya dan suka sekali bermain dengan adiknya, sehingga Sam itu menganggap adiknya itu sama. Nah, adik Sam dan Sam bahkan tidur sekasur, satu kamar dengan Sam, membacakan cerita untuk adiknya supaya adik-adiknya bisa tertidur. Nah, ketika pagi hari, ketika sarapan, Sam menyuapi adik-adiknya ya dengan penuh kasih sayang. Ini kakak yang baik. Adakah di antara adik-adik yang seperti ini, sayang sama adiknya, sayang sama kakaknya? Semuanya sayang ya sama adiknya, sama kakaknya, seperti Sam ini. Nah, kemudian Sam ini merencanakan suatu hal kepada adiknya. Karena Sam merasa adik-adiknya sudah besar, Sam mengajak adiknya untuk pergi ke atas bukit. Ya, setelah makan mereka mau jalan-jalan ke atas bukit. Nah, kalau jalan-jalan, adik-adik, kalau jalan-jalan bawanya apa aja ya? Bawa nasi, bawa jajan, bawa apa lagi? Minum. Ya, bawanya banyak banget. Karena Sam pergi bersama dua adiknya yang masih kecil, yang menurut Sam sudah besar. Nah, jadi kalau misalnya anak kecil bawa barang-barang yang besar, kira-kira
kuat apa enggak ya? Kuat. Tapi Sam merasa bahwa adik-adiknya bisa bawa barang-barang itu. Akhirnya mereka berangkat nih. Mereka berangkat menuju ke atas bukit. Nah, setelah perjalanan, ternyata baru setengah perjalanan adiknya sudah capek. Tapi Sam terus bilang, ayo semangat, nanti bentar lagi kita sampai di atas bukit. Terus akhirnya apa? Wow, ternyata enggak tuh akhirnya kakaknya si Sam itu melihat bahwa oh ternyata adikku masih kecil, ternyata adikku belum kuat. Akhirnya sebagai kakak yang baik, dia membawakan barang-barangnya adiknya, mengalah adik-adiknya, dan akhirnya berusaha untuk membawa adiknya turun ya dari atas bukit itu, turun kembali ke rumah. Jadi gimana? Jadi liburan apa enggak? Ya, jadi Sam membatalkan niatnya untuk pergi mengajak adiknya naik ke atas bukit. Sebagai gantinya, Sam mengajak adiknya membeli lollipop. Siapa yang suka lollipop di sini? Oh, Naya suka lollipop ya. Oh, Evan. Iya, banyak yang suka ya. Fana juga, Vira juga, Mbak Yemima juga suka lollipop ya. Jadi, Samudra mengalah, menyadari bahwa adiknya masih kecil ternyata. Kemudian karena kasih sayangnya, karena pengetahuannya, karena dia lebih besar, lebih bisa mikir, dia akhirnya mengalah. Besok saja ke bukitnya kalau adik sudah lebih kuat, begitu katanya. Nah, dari cerita ini kita bisa sambungkan dengan apa yang tadi sudah dibaca, ya, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Sam juga mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingannya adik-adiknya. Adik-adiknya nggak kuat, jadi Sam harus mengalah, ya, mengalah supaya semua merasakan sukacita. Ya, demikian pula kita, adik-adik, kita juga harus memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, tadi kalau dilihat dari cerita tadi, pengetahuan yang diberikan Tuhan itu mengajarkan kita untuk bagaimana sih kita harus bersikap terhadap orang yang lebih lemah. Ya, oh sama adik ya harusnya sayang, harusnya mengalah karena adik itu masih kecil, begitu ya. Jadi setelah hari ini tidak ada lagi kakak yang ya nakal sama adiknya ya, teriak-teriak karena adiknya nggak ngerti, terus akhirnya adiknya dimarah-marahin, nggak ada ya. Jadi ingat adik-adik, mengalah itu bukan berarti kalah ya, tetapi mengalah itu kita belajar untuk memahami orang lain, kita belajar untuk mengerti orang lain, supaya semua orang termasuk kalian dan adikmu dapat merasakan sukacita karena Roh Kudus yang menuntun adik-adik semuanya untuk melakukan kasih bagi sesama, baik itu keluarga maupun orang lain. Ya, jika kita kembali ke slide ini, sekarang kita harus mengartikan ini sebagai gambar kakak yang mengambilkan sebuah bola untuk adiknya, mengartikan sebagai seorang kakak yang mengalah
tidak bermain bola, supaya adiknya bisa merasakan sukacita. Ya, semoga kalian dapat menjadi anak-anak yang mau mengalah terhadap sesama, terhadap orang yang lebih lemah, atas dasar kasih dan pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah sampai di ya, kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang tadi sudah kita terima melalui persembahan. Nah, ini udah pada buang amplop ya. Nanti uangnya, persembahan kalian dimasukkan ke dalam amplop, ditutup, terus ditulis. Tulisannya gimana? Sekolah Minggu. Persembahan sekolah Minggu tanggal 30 Januari 2020. Kemudian nanti dititipkan ke orang tua. Kalau orang tua ke gereja atau lewat, nanti dimasukkan ke dalam kotak. Ya. Nah, doa persembahan kali ini kita akan iringi dengan pujian Aku Bawa Persembahan. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Aku Bawa Persembahan. Ayo. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, tadi saya sudah menyanyi. Kita akan berdoa, doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Sukana. Untuk itu, adik-adik semua silahkan duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita masuki doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, pada kesempatan ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu kembali. Dengan segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini, kami, anak-anak-Mu, sekolah minggu, memperoleh berkat yang besar melalui puji-pujian, melalui firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan dekatnya kami boleh merasakan sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Engkau juga memberikan pelajaran yang bagus buat pertumbuhan iman kami. Engkau mengajar pada kami untuk mengalah, bukan berarti kalah. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami bisa memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Suatu saat kami bisa mengalah. Namun kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa mengasihi sesama kami. Bapa Surgawi, pada ibadah ini kami juga bersukacita
untuk anak-anakmu yang kau kasihi, Mbak Safira, Mas Bima, Putra, Bapak, Ibu, Pandu, dan Mbak Rosi, dan juga Mbak Yohanita Kristiani, Putri Bapak Ibu Sabto Raharjo, yang hari ini berbahagia karena berkat Tuhan umur panjang Engkau tambahkan pada anak-anakmu ini. Bertambahnya usia Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati, sehingga bertambahnya usia ini, bertambah pula pengetahuan akan Tuhan, bertambah pula pengetahuan yang baik, bertambah pula akan takut dengan Tuhan, sehingga akan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Sebagai ungkapan rasa syukur kami membawa persembahan. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Bapa, berkati apa yang kami persembahkan pada kesempatan ini. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum, persembahan yang suci, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Melalui persembahan ini Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah firman Tuhan yang kami terima bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang patut untuk dibanggakan. Anak-anak-Mu yang senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama kami. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin ya. Tadi sudah di doa, persembahan, dan penutup oleh Bapak Sutana. Artinya apa? Ibadah hari ini sudah hampir selesai. Ya, gimana dong? Jangan khawatir, minggu depan tetap ada ibadah lagi ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir, yaitu lagu berjudul Tetap Tersenyum. Mari kita nyanyi. Mari kita menyanyikan. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku
dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Satu, dua, tiga. Selamat Selamat hari Minggu.